Kesultanan Asahan. Abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara superpower yang mengendalikan Sumatera bagian utara. Dipimpin oleh sosok legendaris, Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh berhasil memperluas wilayah ke selatan. Tahun 1612, Sultan Iskandar Muda memimpin ekspedisi militer ke wilayah Delhi. Ekspedisi militer tersebut berhasil menguasai Delhi yang merupakan pusat kerajaan Aru. Tetapi tujuan utama ekspedisi militer Sultan Iskandar Muda adalah menangkap Sultan Johor yang terbukti bekerja sama dengan Portugis. Perjalanan ekspedisi militer Sultan Iskandar Muda sampai di sebuah tempat yang merupakan pertemuan Sungai Asahan dengan Sungai Silau. Sultan Iskandar Muda selanjutnya memerintahkan para prajuritnya membangun sebuah tempat peristirahatan yang berbentuk balai. Tempat tersebut kelak dikenal sebagai Tanjung Balai dan menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Asahan. Setahun berikutnya, tahun 1613, Sultan Iskandar Muda berhasil menguasai Johor. Pada ekspedisi selanjutnya, berturut-turut Pahang, Kedah, dan Nias berhasil dikuasai. Wilayah Kesultanan Aceh di masa Sultan Iskandar Muda meluas jauh hingga ke selatan, baik pesisir barat maupun timur Sumatera. Tahun 1630, Sultan Iskandar Muda menunjuk putranya Abdul Jalil sebagai pemimpin Kesultanan Asahan. Putra Sultan Iskandar Muda naik tahta dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Kesultanan Asahan selanjutnya menjadi negara vasal atau bawahan dari Kesultanan Aceh. Wilayah Kesultanan Asahan meliputi beberapa daerah yang sekarang masuk ke dalam Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sejak awal berdirinya, Kesultanan Asahan sudah menjadi negara dengan corak Islam. Hal ini dikarenakan wilayah Asahan terlebih dahulu menjadi kekuasaan Kesultanan Aceh. Sedangkan pengelolaan wilayah di luar ibu kota, Sultan Abdul Jalil mempercayakan kepada para pemimpin lokal yang diberi gelar datuk. Masa kepemimpinan Sultan Abdul Jalil tidak diketahui dengan pasti. Sumber-sumber sejarah tidak menyebutkan detail akhir masa jabatannya. Pemimpin Asahan berikutnya adalah Sultan Said Shah. Sultan kedua Asahan ini tidak diketahui dengan pasti waktu awal hingga akhir jabatannya. Generasi ketiga, Sultan Muhammad Mahrum Shah, hanya diketahui akhir dari masa jabatannya, yaitu tahun 1760. Generasi keempat, Sultan Abdul Jalil Shah memegang puncak kepemimpinan Asahan hanya dalam rentang waktu tahun 1760 hingga 1765. Pemimpin berikutnya, Sultan Dewa Shah, memimpin Asahan dalam rentang waktu yang cukup lama dari tahun 1765 hingga 1805. Selanjutnya, Asahan dipimpin oleh Sultan Musa Shah dari tahun 1805 hingga 1808. Sampai generasi ketujuh, yaitu Sultan Muhammad Ali Shah yang memimpin dari tahun 1808 hingga 1813. Regenerasi Asahan tercatat stabil tanpa adanya konflik. Wafatnya Sultan Muhammad Ali Shah membuat regenerasi kepemimpinan Asahan diwarnai konflik di antara dua puteranya, Raja Husain dan Raja Muhammad Ishaq bersitegang memperebutkan tahta Asahan. Konflik tersebut berakhir dengan kesepakatan damai. Raja Husain memegang tahta Asahan dengan gelar Sultan Muhammad Husain Rahmat Shah. Sedangkan Raja Muhammad Ishaq diangkat sebagai yang di-Pertuan Negeri Kualuh, salah satu wilayah Asahan. Pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Husain inilah persinggungan Asahan dengan Eropa dimulai. Belanda dan Inggris bersaing memperebutkan kekuasaan di pesisir timur Sumatera. Sementara itu, Aceh berusaha mempertahankan kekuasaan mereka atas Asahan. 1 Februari 1858, Belanda dan Siak menandatangani sebuah perjanjian. Dalam dokumen yang dikenal sebagai Perjanjian Siak tersebut, seluruh wilayah Kesultanan Siak diserahkan kepada Belanda.
Dalam perjanjian Siak disebutkan bahwa Kesultanan Asahan merupakan wilayah yang masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Siak. Bukan hanya Asahan, Kesultanan Siak juga mengklaim Batu Bara, Serdang, Delhi, Langkat, dan Tamiang sebagai wilayah mereka. Tahun 1858, Kesultanan Siak dan Belanda menandatangani dokumen yang dikenal sebagai Perjanjian Siak. Dalam dokumen perjanjian tersebut, beberapa wilayah yang meliputi Asahan, Batu Bara, Serdang, Delhi, Langkat, dan Tamiang yang diklaim sebagai wilayah Siak diserahkan kepada Belanda. Tahun 1791, Siak melakukan serangan terhadap wilayah-wilayah yang telah diklaim dalam dokumen perjanjiannya dengan Belanda. Serangan itulah yang menjadi dasar legitimasi bagi Kesultanan Siak mengenai hak penguasaan wilayah. Namun, kesultanan yang tercantum dalam dokumen perjanjian tersebut tidak mengakui kekuasaan Siak atas mereka. Tahun 1859, Sultan Muhammad Husain tutup usia. Kepemimpinan Asahan kemudian dilanjutkan oleh putranya, Sultan Ahmad Shah. Di tahun-tahun abad ke-19 ini, Kesultanan Asahan sudah melepaskan diri dari Kesultanan Aceh. Tidak ada catatan yang menjelaskan lepasnya Asahan ini, apakah di masa Sultan Muhammad Husain atau Sultan Ahmad Shah. Tahun 1861, Belanda mengangkat Elisa Necker sebagai residen di kawasan Riau. Elisa Necker kemudian menunjuk seorang bangsawan Minangkabau, Raja Burhanuddin, sebagai penasehat politik kawasan pesisir timur Sumatera. Dalam laporan yang diberikan oleh Raja Burhanuddin, kekuasaan yang diklaim oleh Siak terhadap beberapa wilayah di pesisir timur Sumatera tidaklah mendapat pengakuan. Melalui taktik diplomasi, Belanda berhasil menancapkan pengaruhnya yang kuat di negeri-negeri sekitar Asahan, seperti Delhi, Serdang, dan Langkat. Asahan beserta beberapa wilayah seperti Batu Bara, Panai, dan Bila tidak bersedia tunduk dalam pengaruh Belanda. Bahkan, Sultan Ahmad Shah mengusir secara tidak hormat utusan Belanda yang datang ke Asahan. Akibatnya, Belanda mengirimkan kekuatan militernya dalam jumlah besar dari Batavia. Tahun 1865, pasukan Belanda sampai di kawasan Kampung Boga yang masih kekuasaan Asahan. Satu demi satu, wilayah kekuasaan Asahan jatuh ke tangan Belanda. Kesultanan Asahan tidak mampu menahan serbuan pasukan Belanda yang didatangkan dari Batavia. Pasukan Belanda kemudian melanjutkan pergerakannya ke Tanjung Balai, ibu kota Kesultanan Asahan. Tidak ada pilihan lain, Sultan Ahmad Shah mundur ke pedalaman dan meminta bantuan ke para penguasa Batak. Pada 12 September 1865, pasukan Belanda berhasil menguasai istana Tanjung Balai. Kesultanan Asahan pun sepenuhnya jatuh ke tangan Belanda. Sedangkan Sultan Ahmad Shah meneruskan perjuangan secara gerilya bersama para pasukan Batak. Namun, dalam sebuah pertempuran, pasukan Belanda berhasil menangkap Sultan Ahmad Shah, Tengku Muhammad Adil, dan Tengku Pangeran Besar Muda. Sultan Ahmad Shah dan adiknya, Tengku Muhammad Adil, selanjutnya diasingkan ke Riau. Sedangkan Tengku Pangeran Besar Muda diasingkan ke Ambon. Untuk mengisi tahta yang kosong, Belanda mengangkat Sultan Abdullah Nikmatullah Shah sebagai pemimpin Asahan. Sementara itu, meskipun Sultan Ahmad Shah telah ditangkap Belanda, kaum Batak di pedalaman terus melancarkan perang secara gerilya. Tahun 1867, Belanda membagi Asahan menjadi 3 wilayah onderafdeling atau setingkat kawedanan. Sebuah wilayah administrasi di bawah kabupaten namun di atas kecamatan. 3 wilayah onderafdeling tersebut meliputi Asahan, Labuan Batu, dan Batu Bara. Masih di tahun 1867, seiring tuntutan dari kaum Batak, Belanda akhirnya mengizinkan Sultan Ahmad Shah kembali ke Asahan.
Sultan Ahmad Syah kembali menduduki tahta As-Sahan setelah menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai Akte Van Verban. Dalam perjanjian tersebut, Sultan Ahmad Syah dilarang untuk terlibat dalam masalah politik. Tahun 1888, Sultan Ahmad Syah tutup usia. Beliau sempat menulis surat wasiat agar putra saudaranya yang diangkat sebagai penggantinya. Presiden Belanda menyetujui surat wasiat tersebut dan naiklah Sultan Muhammad Hussein Rahmat Shah II sebagai penerus tahta As-Sahan, jabatan yang dipegangnya hingga tahun 1915. Selanjutnya, tahta As-Sahan diteruskan oleh Sultan Saibun Abdul Jalil Shah III. Beliau memegang tahta As-Sahan dalam rentang waktu yang cukup panjang, sampai dengan masuknya Jepang dan masa kemerdekaan. Setelah proklamasi tahun 1945, Kesultanan As-Sahan berintegrasi ke dalam Republik Indonesia. Sekarang, bekas Kesultanan As-Sahan masuk ke dalam administrasi Provinsi Sumatera Utara. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.